Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. bersama saya Sri Widiani SPD dari SD Negeri Kampung Melayu 1 bersama saya Namri dari SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Dan saya Toyana dari SD Negeri Paku Haji 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tayana, gimana kabarnya hari ini? Salam Bapak. Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Pak Namri nih? Iya, alhamdulillah kabar saya baik. Saya senang sekali hari ini dapat bertemu dengan Ibu Tayana. Terlebih mau membahas kegiatan coaching ya Bu. Iya betul Bapak. Jadi bagaimana nih Bu, apa yang dapat saya bantu dalam kegiatan coaching tersebut? Iya. Baik Pak, terima kasih banyak nih sebelumnya atas kesediaan waktu Bapak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak ya. Jadi saya mau minta kesediaan Bapak untuk mengamati kegiatan coaching yang akan saya lakukan gitu ya. Saya berharap Bapak dapat membimbing saya sehingga saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam coaching kali ini. Baik Bu Tiana, Insya Allah saya siap mendukung Ibu dalam kegiatan coaching tersebut Bu. Kira-kira bagaimana yang ingin Ibu Toyana fokuskan pada saat Ibu mengcoaching rekan sejawat Ibu? Saya ingin Bapak memperhatikan kegiatan coaching saya, bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya kepada coach saya gitu. Kemudian bagaimana sih supaya saya bisa menjadi pendengar yang aktif gitu ya Pak. Saya bisa menghadirkan diri saya gitu untuk coach saya, seperti itu Pak. Baik Bu Toyana, sudah saya catat ya. Lalu menurut Bu Toyana, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal mengcoaching rekan Ibu tersebut? Ya Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin, akan mengikuti alur tirta ya Pak ya dalam coaching ini. Kemudian saya akan berusaha mengarahkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, supaya coach saya bisa dapat digali nih ide-idenya gitu ya Pak, seperti itu. Kemudian saya bisa hadir gitu ya, hadir secara mendengar aktif gitu tentang permasalahan yang sedang coach saya alami gitu, seperti itu Pak. Baik Bu, saya sudah paham maksud Ibu. Lalu apa harapan Ibu dari kegiatan observasi nanti? Yang saya harapkan di sini, saya ingin mendapatkan umpan balik ya dari Bapak gitu ya, untuk dapat membangun gitu ya, dan dapat meningkatkan kemampuan dan perkembangan saya dalam kegiatan coaching, dalam kegiatan coaching. Kemudian dalam saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Pak ya. Baik Bu Toyana, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang Ibu lakukan dapat berjalan sesuai dengan alur kita Bu ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu ya Pak ya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Sama-sama Bu Toyana. Assalamualaikum Bu Toyana. Waalaikumsalam Bu Sri, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Iya. Kabar Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik Bu Sri. Ada apa nih tumben? Mohon maaf nih Bu, maaf ganggu ya. Enggak apa-apa Bu, saya lagi ini kok Iya. senggang enggak. Ada yang ingin dibicarakan nih Bu, ya, terkait permasalahan yang saya hadapi gitu Oh kan. gitu. Terhubungan Iya. dengan kegiatan tugas-tugas saya gitu kan ya. Iya, ada masalah apa ini Bu? Waduh, kayaknya serius nggak ini masalahnya? Iya Bu, saya juga berterima kasih nih Ibu udah bersedia hadir di sini untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya. Gitu.
Iya Ibu, nggak apa-apa, sudah wajar ya Bu ya, kita saling membantu. Kalau misalnya saya tahu juga, insya Allah saya bantu gitu Bu Sri ya. Iya, terima kasih Bu. Jujur nih Bu, ya saya ini kan sejak ikut apa ya CGP gitu ya Bu ya, di kegiatan PGP ini saya agak keteter dalam tugas-tugas saya gitu kan, baik sebagai guru juga tugas-tugas saya di kegiatan PGP gitu kan. Kadang-kadang ada aja gitu kan yang telat, bahkan kayak dikejar-kejar gitu melaksanakan menyelesaikan tugas-tugas saya gitu kan. Terus di sekolah juga kadang-kadang saya juga sering ditegur juga gitu kan oleh kepala sekolah karena saya telat dalam menyelesaikan administrasi kelas gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin banget gitu kan, artinya bisa mengelola waktu dengan lebih efektif, dengan lebih baik lagi gitu kan, supaya saya nggak keteter gitu kan, supaya tugas-tugas saya juga bisa diselesaikan dengan baik gitu kan, kedepannya sesuai dengan waktu gitu kan. Iya. Jadi tujuannya Bu Sri itu supaya dapat mengelola waktu dengan baik, itu bukan Bu Sri ya? Betul, Bu. Iya. Apa sih, sejauh mana sih apa hambatan Bu Sri ya yang Bu Sri alami gitu, yang kayaknya pertama faktor apa dulu nih Bu Sri, kenapa bisa sampai apa sih Bu Sri bisa terhambat gitu ya, faktor utamanya apa, penyebabnya gitu? Ya, jujur sih faktor utamanya ya karena saya kadang-kadang nggak punya skala prioritas. Saya nggak punya skala prioritas, kemudian saya juga tidak memperhatikan jadwal dengan baik gitu kan, sehingga mana sih yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, sehingga dalam kondisi bingung seperti itu akhirnya kadang-kadang tugas-tugas malah bingung mengerjakannya gitu kan, sehingga akhirnya yang ini nggak selesai, yang kegiatan lainnya juga nggak selesai, sehingga ketika waktu atau batas pengumpulannya sudah mendekati, jadi bikin pusing sendiri Bu. Dari apa sih yang sudah Ibu rasakan ya, ada nggak sih langkah yang Bu Sri pernah lakukan lah gitu, setidaknya apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan gitu? Kalau kemarin sih saya udah pernah mencoba, artinya lebih fokus gitu, mana yang harus saya kerjakan lebih dahulu gitu kan. Cuma kadang-kadang udah saya fokuskan gitu kan mengerjakan hal tersebut, ada tagihan dari yang lainnya gitu kan, sehingga akhirnya jadi bikin konsentrasi juga buyar gitu kan. Akhirnya kerjaan saya atau tugas-tugas saya jadi mangkrak lagi lah gitu. Iya. Lalu ini Bu Sri, apa sih rencana Bu Sri nih ya, langkah konkret yang akan Bu Sri ambil nih setelah ini gitu ya? Kalau tadi kan udah mulai ini nih, apa tadi, memunculkan skala prioritas gitu ya. Adakah rencana konkret lain gitu dari Bu Sri gitu ya? Paling rencana kedepannya sih Bu, saya akan lebih menyusun jadwal ya. Artinya menyusun jadwal ini sesuai dengan mana nih yang harus dikumpulkan lebih dahulu gitu kan, mana nih yang harus lebih diprioritaskan, sehingga kalau jadwalnya udah ada gitu kan, dan sesuai dengan skala prioritas, mudah-mudahan nanti saya bisa lebih mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas itu tepat pada waktunya gitu kan. Jadi tidak ada yang terbengkalai lah, tidak ada yang terkorbankan salah satunya. Luar biasa ini Bu Sri, rencananya udah keren gitu ya, udah bagus gitu ya, sangat luar biasa Bu Sri rencananya ya. Jadi apa namanya, lalu dengan rencana-rencana Ibu nih ya, komitmen apa gitu ya yang kemudian Ibu lakukan gitu dalam rencana Ibu ini gitu? Komitmen saya sih selain tadi artinya menyusun jadwal sesuai dengan skala prioritas, saya juga nanti akan mencoba berkolaborasi juga dengan rekan sejawat ya Bu ya. Artinya biar mereka juga membantu mengingatkan saya gitu kan, biar mengingatkan Bu Sri udah belum tugas yang ini, Bu Sri udah belum kerjaan yang ini gitu kan. Selain itu juga saya coba membuat pengingat juga Bu di HP saya gitu kan, biar nanti ada alarm gitu yang mengingatkan. Jadi alarmnya selain dari HP juga teman saya juga membantu mengingatkan gitu kan, sehingga udah ini gitu kan, sehingga saya ketika diingatkan
bisa langsung melihat jadwalnya dan menyelesaikan tugas-tugas yang diprioritaskan terlebih dahulu. Iya. Mantap itu Bu ya. Mau menuliskan skala prioritas, kemudian mau berkolaborasi juga ya dengan rekan sejawat, membuat reminder juga di HP ya. Itu langkah-langkah yang luar biasa Bu Sri ya. Nah, kemudian yang terakhir nih Bu, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab ya terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi, kemudian siapa aja yang bisa terlibat gitu dalam membantu rencana aksi Ibu ini? Ya, kalau untuk artinya bentuk tanggung jawab saya sih ke depannya, selain artinya dengan jadwal yang sudah saya susun sedemikian rupa, kemudian dengan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, kemudian juga dengan membuat reminder, saya maunya teman-teman juga memberi umpan balik kepada saya, artinya memberi penilaian lah kepada saya, artinya bagaimana penyelesaian tugas-tugas saya sebelum dan setelah rencana aksi ke depannya nanti seperti apa, sehingga saya punya arahan gitu kan ke depannya Bu ya, apa yang kurang dari apa yang sudah saya laksanakan, sekaligus nanti juga ada masukan juga dari teman-teman, wah saya harus bagaimana ke depannya. Mungkin salah satu bentuk tanggung jawabnya saya mungkin seperti itu ya Bu ya, artinya meminta umpan balik dan juga masukan dari teman-teman seperti apa tentang apa yang sudah saya kerjakan secara terjadwal, apakah benar-benar sudah sesuai dengan jadwal, tidak telat lagi dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Iya, wah luar biasa ini Bu Sri ya. Insya Allah sudah bisa ya cari solusi ya gitu ya. Salah satunya tadi ya dengan membuat jadwal gitu ya. Mudah-mudahan rencana aksi Ibu bisa berjalan dengan lancar. Sukses buat Ibu. Ya, semangat Bu Sri. Insya Allah tetap semangat Bu. Ya, saya juga berterima kasih nih atas kegiatan coaching hari ini. Sama-sama Bu Sri, sama-sama. Artinya dengan adanya arahan dari Ibu juga pikiran saya jauh lebih terbuka Bu. Ya, jadi lebih rileks ya, lebih enteng ya. Jadi lebih terkurangi bebannya. Terkurangi bebannya, ide-ide muncul aja gitu kan. Dengan insya Allah kedepannya saya bisa melaksanakan dan harapan saya yang tadi tujuan utama saya itu bisa manage waktu dengan efektif bisa terlaksana ya Bu ya. Sukses Bu Sri ya. Amin amin. Ya. Bu. Sudah cukup, ada lagi yang mau disampaikan? Sepertinya cukup Ibu. Nanti kedepannya kalau ada hal yang mau saya sampaikan, insya Allah saya akan menghubungi Ibu. Oke, siap insya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu Tiana? Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching terhadap rekan sejawat Ibu? Iya Pak, alhamdulillah Pak, sudah jauh lebih baik dari yang tadi ya Pak ya. Di sini saya akan membahas hasil observasi saya terkait kegiatan coaching Ibu yang sudah, bagaimana penilaian Ibu terhadap performa Ibu sendiri saat melakukan coaching tersebut Bu. Yes, menurut saya pribadi sih Pak, saya sudah bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan baik ya Pak ya. Ketika saya mendengarkan coaching ya secara aktif, kemudian saya mencatat gitu ya, mencatat dari permasalahan-permasalahan, kemudian penyebab-penyebab apa sih yang bisa menimbulkan permasalahan tersebut gitu ya. Kemudian saya juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya, pertanyaan berbobot kepada coaching saya, sehingga alhamdulillah dia bisa dapat menemukan idenya gitu ya Pak, dapat menemukan idenya, kemudian dia juga dapat menemukan solusi atas permasalahan dia, seperti itu Pak. Baik Bu Tiana, mohon izin nih saya memberikan tanggapan atas atas observasi yang sudah saya lakukan terhadap Ibu pada kegiatan coaching Ibu. Saya melihat bahwa Ibu Tiana sudah menjadi pendengar aktif, baik dengan respon dan juga membuat catatan-catatan yang disampaikan oleh coach Ibu, dan bertanya yang Ibu sampaikan juga sudah bermakna dan berbobot. Seperti itu Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu tanyakan, Ibu sudah mencatat semua pertanyaan dari coach Ibu,
Ya, akhirnya Coach Ibu sudah mendapatkan solusinya Bu ya, dan sudah bisa lega Coach Ibu setelah bertemu atau melakukan coaching terhadap Ibu. Iya, iya. Terima kasih banyak Bapak. Saya sangat senang nih mendengarnya. Mudah-mudahan umpan balik dari Bapak ini dapat meningkatkan kemampuan coaching saya, dan saya kemudian bisa terus menggali kemampuan saya dalam coaching ini, Bapak. Sama-sama ya, sama-sama Bu Tayana. Sukses ya Bu Tayana ya. Amin. Makasih Bapak. Iya.